Perkenalkan, nama saya Lani Rahman. Di sini saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi di semester 3 dengan NIM 051395153 dari UT UPPJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga praktikum dari mata kuliah struktur data. Kita langsung mulai aja ke proyek yang pertama ya. Baik, di soal yang pertama ini, kita akan membuat sebuah program searching menggunakan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Dan silakan tentukan sendiri nilai A1 sampai A5-nya. Lakukan pencarian angka N-nya itu menentukan sendiri nanti pada data tersebut. Lalu, di akhir, saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses searching tersebut, dan saya akan mulai menulis kodenya terlebih dahulu. Oke, sudah banyak. Kode yang sudah saya tulis yaitu untuk metode sequential search. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu sequential search. Sequential search ini adalah metode pencarian di mana setiap elemennya dalam array ini yang saya masukkan diperiksa satu persatu secara berurutan, mulai dari awal hingga akhir sampai elemen yang kita cari ditemukan atau pencariannya selesai. Nah, ciri-ciri dari sequential search ini adalah sederhana, mudah diimplementasikan, memang dari kodenya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit ya. Lalu juga tidak membutuhkan data yang berurutan, bisa menggunakan array yang acak. Di sini juga saya menampilkan array yang acak, ada angka yang paling besar ada di depan seharusnya ya. Terus juga angka yang paling kecil ada di akhir, angka yang
acak gitulah, nggak berurutan ya. Namun kecepatan dari metode pencarian ini adalah agak sedikit lambat karena dia harus mencari satu persatu elemennya sampai elemen yang kita cari itu ditemukan, dan untuk dataset yang besar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, untuk mempersingkat cara kerjanya elemen sequential search ini, kita mulai dari input array-nya dulu tadi yang datanya ini A1-nya 45, A2-nya 23, A3-nya 17, A4-nya 29, dan A5-nya 3. Kita run dulu ya. Oke. Teman-teman di sini akan diminta untuk masukkan angka yang ingin dicari. Elemen yang kita cari itu elemen apa sih? Oke, kita cari misalnya elemen 29. Nah, dia akan mulai mencari ke setiap elemen-elemennya dari indeks yang pertama, indeks yang kedua, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Nah, angka 29 ini ternyata ada di indeks 3, sehingga pencariannya stop ketika sudah menemukan angka 29 di indeks 3. Bayangkan kalau misalnya kita run kembali dan kita masukkan angka yang tidak ada dalam array tersebut ya. Misalnya angka 11. Nah, maka pencariannya akan terus mencari dari indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4. Dan finalnya akan disimpulkan bahwa angka 11 ini tidak ada dalam array kita gitu. Oke, jadi sekian penjelasan untuk sequential search. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu binary search. Oke, teman-teman. Di soal nomor 2 ini kita akan membuat sebuah program searching menggunakan algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java kembali. Oke, adapun data yang akan dimasukkan nanti ada A1, A2, A3, dan A4, A5, dan angka tersebut, data tersebut kita menentukan sendiri ya nilai A1 sampai A5-nya. Lalu menggunakan pencarian angka N yang akan kita tentukan sendiri juga pada data tersebut. Nah, di akhir saya akan menjelaskan kembali mengenai binary search. Oke, langsung saja di sini saya buat dulu kodenya.
Dapat. Yes. Oke, teman-teman, yang kedua ini kita akan running kode mengenai binary search. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu binary search dan ciri-cirinya serta cara kerjanya ya. Binary search ini adalah metode pencarian yang lebih efisien daripada sequential search. Binary search ini memanfaatkan data yang sudah terurut. Datanya harus sudah berurutan dengan membagi dua bagian untuk setiap langkah pencariannya gitu. Nah, ciri-ciri dari binary search ini tadi sudah kelihatan ya, bahwa berbeda dari sequential search. Binary search ini harus menggunakan data yang terurut, butuh data yang terurut, hanya bisa digunakan dengan data yang terurut. Oke. Lalu efisien untuk dataset yang besar, berbeda dengan sequential search. Binary search ini untuk data yang besar lebih efisien, waktunya lebih singkat. Terus ya metode pencariannya lebih cepat karena dia membagi dua bagian dari setiap pencariannya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap-tahapan cara kerjanya binary search ya. Di sini kita run dulu. Oke, kita run dulu. Nah, teman-teman di sini akan diminta untuk memasukkan angka yang kita cari. Nah, kalau misalnya angka yang kita cari ini berada pada middle yang sama dengan jika misalnya angka yang kita cari sama dengan middle, maka pencariannya akan selesai nih. Middle itu nilai tengah ya. Nilai tengah di sini adalah 19. Kalau misalnya angka n yang kita cari ini sama dengan angka 19 ini, maka pencarian langsung selesai. Tapi jika angka yang kita cari lebih besar dari lebih besar dari middle, maka dia akan mencari ke sebelah kanan, bagian sebelah kanan array. Lalu jika angka yang kita cari lebih kecil dari middle, nilai tengahnya 19, maka metodenya akan mencari datanya ke sebelah kiri karena lebih kecil bilangannya. Kita coba tes dengan menggunakan angka 19 misalnya. Oke, angka 19 ini adalah sama dengan middle ya, sama dengan indeks tengah, yaitu berada pada indeks 2. Oke, sekarang kita coba lagi. Misalnya kita mencari angka 47. Oke,
Middle angka 40, kita mencari angka 47. Angka 47 ini berada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ditemukan pada indeks keempat. Angka 47 ini berada di sebelah kanan di indeks keempat, di indeks terakhir ya. Selanjutnya kita coba tes lagi. Masukkan angka yang dicari. Kita masukkan angka 11. Angka 11 ada di bagian sebelah mana sih? Angka 11 ini angka yang lebih kecil daripada middle ya. Lebih kecil dibandingkan middle berarti ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kiri ini angka 11 menduduki indeks nomor pertama, nomor 1. Gitu ya teman-teman. Jadi perbedaan antara binary search dan sequential search sudah ketahuan, yaitu kalau sequential search bisa data yang acak, kalau binary search bisa harus wajib dengan data yang berurutan. Lalu kalau sequential search kurang efisien untuk dataset yang besar karena dia itu mengecek satu persatu elemen sampai data yang kita cari ditemukan. Kalau sequential search ini lebih singkat tentunya karena dia membagi dua antara middle yang lebih besar atau yang middle yang lebih kecil dari middle gitu maksud saya. Kayak gitu, terus juga lebih efisien. Ya, mungkin sekian dari saya untuk pengerjaan tugas ketiga dari struktur data kali ini. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi, atau memang ada masukan, atau memang ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. And see you in the next video.